Allah itu Muhammad itu ya, wahai hamba-hambaku yang beriman, kata Allah, bertakwalah kalian semua kepadaku, kepada Tuhanmu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita senantiasa memanjatkan puji syukur hanya untuk Allah semata, karena limpahan dan anugerah nikmat yang tertinggi, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, alhamdulillah kita peroleh pada pagi hari yang cerah ini, yang biasanya sudah diiringi kemarin dengan gerimis yang cukup membuat kita sedikit agak bermalas-malasan. Sholawat dan salam marilah kita mohonkan selalu kepada Allah untuk yang terutama dan paling utama, tercurah dan terkucur selalu kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua yang selalu setia, taat menjalankan risalahnya yang disampaikan oleh Allah kepada beliau dalam bentuk peringatan dan kabar gembira untuk menapaki al-Islam yang sangat mulia ini. Para hadir, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, untuk membuka suasana ini supaya kita lebih merasa indah seperti kicaunya burung di pagi hari ya. Kemudian binatang-binatang yang gembira, yang bahagia menyambut waktu yang penuh dengan kemuliaan, yaitu waktu duha. Izinkan untuk memberi nasihat lewat pantun supaya semarak. Nanti biasanya kalau yang membaca pantun satu laras ya, mungkin ada balasan yang biasanya untuk menggairahkan semangat ya. Monggo, gimana sepakatnya dengan gimana? Cakep itu ya, biasanya itu ya. Ini membuat kita juga meningkatkan hormon kebahagiaan supaya keluar dengan sempurna. Jadi beroleh pada pagi hari ini nikmat sehat betul-betul akan bertebaran di forum yang penuh barokah ini. Izin nggih? Burung pipit sukanya biji, burung kolibri makannya nektar. Jangan abai olahraga dan makan bergizi agar tubuh sehat dan bugar. Satu lagi nggih. Makan durian sebutir bertiga, nikmat nian dibagi rata. Hendaklah kita selalu siap siaga, kesehatan sangatlah nilainya berharga. Ini mudah-mudahan menjadi nasihat bahwa tubuh yang sehat insya Allah akan menghadirkan ruhani dan jiwa yang sehat pula. Para hadir yang dirahmati Allah, yang lalu
ceramah di masjid ini memuat tentang sefalgia, sakit kepala yang sering kita rasakan, kita alami pada kondisi-kondisi tertentu. Nah, setelah kita mempelajari tentang sefalgia, nah kita pada pagi hari ini mencoba membuka tabir apakah yang disebut dengan mialgia, ya. Mialgia niku juga sama dengan sakit kepala, sama-sama sakit, tapi kalau sefalgia lebih cenderung kepada kepala kita. Tetapi kalau mialgia itu istilah yang paling sering kita dengar itu dengan nama ngereslinu, pegelinu, pegel-pegel ya, yang terjadi pada bagian-bagian otot-otot tertentu atau secara keseluruhan dari tubuh kita. Nah, pandangan ini ternyata sudah diisyaratkan sejak zaman Nabiullah Muhammad SAW berdakwah untuk menyeru tentang Islam. Jadi Islam itu luar biasa. Sampai-sampai keurusan pegelinu, ngereslinu itu dibahas, dipecahkan. Itulah bagian-bagian dari yang disebut rahmatan lil alamin. Jadi dengan Islam kita itu harus dijamin, harus terjaga tentang kesehatannya. Mari untuk mengetahui apakah iya mialgia itu juga terjadi pada zaman-zaman sejarah kenabian. Nah, menurut pandangan Islam dan pandangan atau konsep Tibun Nabawi, Tibun Nabawi niku prinsip-prinsip pengobatan nabawi, ya. Ternyata penyakit pegel-pegel atau nyeri otot itu tidak hanya merujuk kepada suatu istilah medis yang seperti sekarang pegelinu, atau dalam istilah kedokterannya ada gout, ada yang mungkin kalau pegel-pegel langsung asam urat, ya. Kemudian ada yang mengatakan rematik, ya. Nanti akan lebih panjang penjabarannya. Tetapi konsep sakit di sini sifatnya global, sifatnya masih utuh, tetapi ruangnya sangat luas. Jadi perlu pencermatan dan pembelajaran serta menuntut ilmu yang sangat-sangat mendetail dan dalam penghayatan dan mengamalkan bagaimana kita untuk sehat, ya. Jadi pegel-pegel atau sakit nyeri otot itu bukan hanya ditujukan pada satu konsep penyakit yang bersifat spesifik, tetapi bersifat global. Nah, berikut beberapa konsep, ya. Ternyata yang namanya pegel-pegel pada zaman Nabiullah Muhammad SAW menyeru tentang Islam, sakit yang bersifat pegel-pegel di seluruh badan itu pun sama dirasakan. Setelah Rasul berdakwah, kemudian pada zaman-zaman dahulu para sahabat berjuang itu tidak indah seperti sekarang. Kita duduk di sini sudah disambut dengan teh manis, ya. Sudah disambut oleh bau sedapnya nasi bungkus. Tapi zaman dulu Nabi mau mengajak sholat saja, ketika di tengah perjalanan itu sudah disambut dengan orang yang tidak suka, diludahi wajahnya. Sampai-sampai dalam sejarah sampai 3-4 kali si fulani yang meludahi Nabi ternyata tidak lagi nampak meludahi. Kemudian akhlak Rasul memberi contoh terbaik, menanyakan kepada para tetangganya, mohon maaf, si fulani yang kemarin sering meludahi wajahku sekarang ada di mana?
oh beliau sedang sakit. Nah, berangkat dari sana, kemudian ternyata yang namanya berdakwah pun perlu bersabar. Mungkin Pak Abdul Rosid dari seberang jalan, kalau jalan kaki ya pada usia yang sudah tidak muda lagi, jalan ke sini mau ngaji, itu besok paginya mungkin wentis atau paha, pupung ya, mulai kerasa merengkel. Nah ini sendi ya. Itu juga merupakan ujian. Maksudnya sakit itu merupakan ujian dan sampai-sampai dalam sebuah keterangan menjadi penggugur dosa. Ini konsep awal yang secara global tadi. Nah, sakit yang ringan maupun yang berat termasuk badan terasa pegel dianggap sebagai ujian dari Allah ya, yang dapat menggugurkan dosa kita jika apa? Jika disikapi dengan sabar, ikhlas, kita melakukan apapun, melakukan amal baik, mendapatkan ujian yang tidak nikmat, sebaliknya mendapatkan kenikmatan sekalipun itu ujian. Ini berangkat dari sesuatu yang global, nanti akan kita pecah, kita urai. Karena senang pun, bahagia pun, bisa membeli segalanya makanan yang serba nikmat, ternyata bisa menimbulkan pegel-pegel. Coba kalau yang sudah sepuh-sepuh, jenengan masuk ke warung sate, kemudian makannya berlebihan, kolesterolnya meningkat, nanti langsung otot-otot pada tegang, ya. Namun sebaliknya, pada anak-anak yang masih muda, yang remaja, itu belum begitu terasa. Karena apa? Onderdil tubuhnya atau organ tubuhnya masih normal, itu belum begitu terasa. Nah, itu yang dimaksud pandangan Islam tentang penyakit pegel linu, ngeres linu itu sifatnya tidak dijabarkan secara spesifik, tapi secara global. Itu merupakan bentuk ujian. Karena orang yang habis bekerja, berolahraga pun akan merasa pegel-pegel. Orang terlalu banyak tidur pun sama, karena sesuatu yang berlebih akan menimbulkan dampak yang tidak nyaman. Kepalanya berat, ada juga yang disebut bantalan gitu. Nah, karena salah posisi, tidurnya terlalu lama, pegel di daerah leher, punggung dan sebagainya, itu namanya bantalan, cengang. Nah, itu pandangan Islam dan konsep tibum nabawi ya, yang terjadi pada zaman-zaman kerasulan. Nah, mau bukti tentang penyakit itu penggugur dosa, ini adalah pernyataan Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya kita pengikut Nabi, Muhammadiyah, pengikut Muhammad. Kalau tidak yakin bahwa sakit itu merupakan ujian dan penggugur dosa, berarti kita bukan pengikut Nabi. Ini buktinya. Yang lalu sudah saya sampaikan pada materi sefalgia. Nah, hadisnya demikian ya, ibu bisa sambil ini supaya cepat, ini terjemahnya dulu karena sudah disampaikan pada saat materi yang lalu ya. Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan sejenisnya. Jadi penyakit dan sejenisnya artinya ada gejala-gejala yang menuju kepada tanda-tanda penyakit ya. Melainkan Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daunnya. Nah, hadis yang matanya persis seperti ini termaktub di dalam hadis riwayat Bukhari. Nomornya nanti barangkali punya hadis kumpulan Bukhari nih, boleh dicek. Ini pada nomor 5660. Sedangkan termaktub di dalam kumpulan hadis Muslim ini nomornya sedikit berbeda pada nomor 2571. Dicek pada materi yang kemarin, kalau yang mengikuti slide tentang sefalgia ini sudah disampaikan. Maka pada kesempatan hari ini untuk mempercepat kita bacakan terjemahnya ya. Nah, begitupun di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala maringi penjelasan ya,
yang sangat konkret. Ya, di sini lebih global lagi. Kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi, ya, fitnah. Wa ilaina turja'un, kata Allah. Setiap yang bernyawa ini pasti akan bertemu dengan yang namanya maut. Coba apa yang hidup dan tidak akan mati? Bisa dicari. Sepertinya tidak ada. Ya, dari termasuk kuman yang terkecil pun, jasad renik yang hidup pasti akan mati. Apalagi kita yang punya otot, punya tulang, punya segalanya, itu akan dimatikan oleh Allah. Kami Allah ini, ya, akan menguji kamu semua dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Kita angkat keburukan dan kebaikan pada ayat ini berkaitan tentang sakit, konsep sakit dan sehat. Berarti kalau kita menanam kebersihan, pasti akan panen sehat jasmani dan rohani. Sebaliknya, jika kita menanam ketidaklihaian, ketidakcerdasan memelihara kebersihan, baik kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan, pasti akan panen juga sesuatu penyakit, Bu. Karena penyakit itu pada aslinya bukan laknat dari Allah. Satu contoh, Ibu. Zaman dulu orang buang TA1, apa TA1? Itu enggak di toilet, enggak di kamar mandi, enggak di WC, tetapi di kebun, Bu. Akhirnya pasukan lalat berbondong-bondong, karena lalat itu beda dengan lebah. Lebah senangnya di bunga yang bersih-bersih, tapi lalat dikaruniakan oleh Allah betah kepada hal-hal yang kotor, hinggap di sana. Setelah puas berpesta ria di atas TA1, kakinya masih pada kotor, sudah puas jalan-jalan, healing, ternyata mampir ke rumahnya Pak Abdul Rosid. Ternyata ada masakan yang nikmatnya luar biasa dan mau disantap oleh keluarganya Pak Abdul Rosid, ya. Ternyata makanannya tidak ditutup, pestalah di sana. Nah, begitu dimakan oleh keluarga Pak Abdul Rosid, langsung perutnya keroncongan, pating beleketuk, ya, akhirnya buang air besar sering, kentut di mana-mana, gitu ya. Itulah akibat dari kita tidak pandai mencermati tentang menjaga kesehatan. Makanya semakin kesini semakin cerdas masyarakat. Terus dinas kesehatan yang terkait memberikan penyuluhan bagaimana mencegah vektor, mencegah binatang penyebar penyakit supaya tidak menjamah kepada makanan kita, seperti nyamuk dan sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan Allah akan menguji keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Karena kebaikan pun merupakan ujian. Ada orang yang serba bisa beli, mentang-mentang bisa beli sate banyak, beli daging banyak, makan daging sate, ikan seterusnya. Tidak diimbangi dengan buah, dengan mineral-mineral yang lain, dengan vitamin-vitamin yang lain. Akhirnya peningkatan kolesterol, asam urat dan sebagainya akan menimbulkan masalah juga. Badan pada pegel, otot pada nyeri, ya. Ini yang dimaksud ujian dalam bentuk kenikmatan dan banyak harta. Nah, dan kamu, kata Allah, akan dikembalikan hanya kepada kami, kepada Allah. Berarti kita disadarkan besok ujian-ujian itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan kami ketika maut dijemput oleh kami, disimpan di Lauh Mahfud, nunggu dengan pengadilan yang agung, pengadilan yang maha tinggi di Baitul Mizan. Terus prosesnya sampai ada jannah dan neraka dan sebagainya. Inilah konsep sebelumnya. Nah, bukan hanya di situ saja, Ibu, ya. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum," ya. "Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah
wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Allah pun memberikan seruan kepada siapa? Katakanlah wahai Muhammad, kekasih Allah itu ya, Muhammad itu ya, wahai hamba-hambaku yang beriman, kata Allah, bertakwalah kalian semua kepadaku, kepada Tuhanmu ya. Dan Allah memberikan pernyataan konteks beriman, lalu menyeru bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini pasti akan memperoleh kebaikan. Maka Islam itu harus seimbang. Di dunia kita harus baik, harus bahagia, begitupun bukan menjadi tujuan, tetapi baiknya di dunia menjadikan sarana untuk memperoleh ridho Allah besok di hari akhir ya. Dilanjutkan, dan bumi Allah itu sangat luas ya, tidak sempit sesempit daun kelor. Itu hanya cuma apa namanya, dunia seperti daun kelor itu hanya cuma pujangga ya. Tetapi menurut Allah bumi itu sangat luas kalau kita mau berkreativitas ya, berilmu. Jadi pandangan-pandangan kita itu semakin cerah dengan ilmu, semakin memahami segala sesuatu dan seluk-beluk tentang rahasia Allah. Kenapa manusia itu diciptakan? Untuk menjadi khalifatu fil ardi ya. Nah, setelah menyatakan bahwa bumi itu sangat luas, tetapi Allah memberikan pernyataan juga, hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan disempurnakan pahalanya tanpa batas. Maka belajarlah jadi orang-orang sabar. Karena apa? Kalau kita belajar ya menjadi apa namanya, orang-orang yang sabar, pasti tidak akan meniru seperti perbuatan setan. Ketika kita mau diciptakan, malaikat pun bertanya, wahai Allah, kenapa mau menciptakan manusia yang mana akan menimbulkan kebrok-brokan ya, pertikaian, kerusakan. Kemudian kata Allah, aku lebih tahu dari apa yang akan dimaksud tadi. Kemudian setelah diciptakannya Adam, kesombongan dari iblis, aku tak mau bersujud seperti malaikat ya. Karena apa? Aku diciptakan lebih mulia dari api, sedangkan manusia itu diciptakan dari tanah liat yang kotor dan hitam. No, kata iblis. Itu contoh kesombongan dan ketidaksabaran menuruti perintah daripada Allah. Dasar setan, pembangkang ya. Jadi kalau kita tidak bersabar, persis memiliki jiwa yang tidak sabar seperti setan, berarti kita menjadi ikhwanul sayatin. Nah, siapa yang pengen jadi temannya setan? Ayo ngacung, tak panggilkan nanti setannya, di sini ada banyak. Nah, pada firman yang lain, wa idza maridtu fahuwa yasfin. Ya, ini sudah disampaikan juga. Ini konsep tentang mialgia perlu disampaikan untuk penyegaran dan mengingatkan kembali. Dan apabila aku sakit, ini pernyataan ini ya, ini diturunkan kepada Nabi ya, subjeknya Nabi. Tapi kita sebagai umat Nabi berarti terkena dengan perintah ini, memahami hal ini. Apabila aku sakit, kata Nabi dan umatnya ya, dialah Allah yang hanya menyembuhkan. Tetapi dengan proses dan perintah pada ayat sebelumnya ya. Jadi Allah itu akan merubah nasib kaum apabila kaum tersebut akan merubah nasibnya sendiri. Ini berkaitan dengan konsep tentang mialgia atau penyakit ya. Nah, pada zaman Nabi itu dikenal ada konsep atau istilah al-wajah, bukan al-wajan ya Bu ya. Kalau wajan mah buat goreng tempe dan tahu ya, tapi ini al-wajah itu adalah istilah umum dalam hadis yang merujuk pada konsep tentang sakit ya, nyeri atau sakit pada anggota tubuh yang tertentu.
Itu namanya dalam ilmu ruqyah. Ini ada penyakit yang disebut al-wajah. Ya. Nah. Baik, kita pun untuk mengenal hal ini perlu memahami tentang al-tib al-nabawi atau pengobatan Nabi. Nah, biasanya ibu-ibu yang pegel-pegel pada zaman dulu diatasi dengan metode yang diajarkan oleh Nabiullah kala itu, yang ditemukan ya seperti tindakan-tindakan atau penanganan yang dinamakan dengan hijamah. Hijamah niku bekam bahasa di sini ya. Kemudian menjaga asupan itu tadi. Jadi Nabi itu memberikan contoh makan dan minum ketika lapar dan berhenti makan bila ada rasa kenyang sudah datang. Orang karena enak wis kenyang yo hoyu tak melukek nggih, mboten kados niku. Tapi Nabi itu makan ketika lapar dan stop pada saat mulai ada rasa kenyang. Coba kita kalau misalnya datang ke Tegal ya, ke soto soto Tegal, saking enaknya ya sepinggan itu dong kita sedang sih gitu ya, tapi karena enak gitu ya nafsu kita berbicara nambah. Ternyata kalau kewargen niku sing tadinya nikmat jadi kurang nikmat. Ini konsep Nabi, menjaga asupan. Belum lagi kalau kita over konsumsi yang berlemak tinggi, pasti akan timbul masalah. Zaman dulu kalau makan sate, makan daging gitu ya, tiba-tiba si fulan habis makan sate paginya kek gitu ya. Nah itu bukan sate yang salah sebenarnya, tapi karena nafsu makan satenya itu berlebih. Ini yang dimaksud konsep zaman dulu. Nabi sudah mengajarkan jaga asupan, jaga makanan, baik makan, minum ataupun istirahat ya, itu harus dijaga. Karena Allah itu sangat mencintai orang-orang yang sedang-sedang saja dan benci kepada orang yang suka berlebih-lebihan. Nah ini konsep awalnya demikian. Kemudian dalam pengobatan al-tib nabawi ya, itu juga disertakan dengan doa-doa. Nah zaman sekarang ini doa itu sudah mulai tidak terasa dan sangat diabaikan. Sing penting sudah merasa datang ke dokter spesialis yang hebat, seakan-akan obat segalanya. Ya, padahal kan ada juga Bu, orang habis minum obat ya, padahal sakit pinggang, sakit pegel, tapi ketelak yang mestinya harusnya masuk ke kerongkongan, ya, tapi masuknya ke tenggorokan karena kepiselak, ya. Masuknya ke jalur pernapasan, sesak napas, obatnya masuk, tidak bisa dioperasi 2-3 hari karena jadi sepsis di sana, sehingga sesak berkelanjutan, timbul kematian. Itu kalau Allah tidak berkehendak untuk menyembuhkan dengan wasilah obat. Maka kita umat Islam wajib mengimani bahwa wa idza maridtu fahuwa yasfin. Kalau begitu, kalau memang betul-betul obat yang hebat bisa menyembuhkan, tidak mungkin ada spesialis jantung mati, tidak mungkin ada orang spesialis internis stroke, ya. Nyatanya kalau Allah berkehendak tidak menyembuhkan, mereka yang ahli pun nyatanya tidak disembuhkan. Jangan somse mentang-mentang punya duit, mentang-mentang punya dokter, mentang-mentang punya obat. Ini adalah hak mutlak tentang sembuh itu milik Allah. Mari kita hadirkan pada pagi hari ini konsep bila kita sakit, kita minum obat karena Allah. Kita sembuh karena Allah. Karena apa? Obat yang diminum oleh kita kalau Allah tidak akan menyembuhkan, nggak bakal sembuh. Ya. Nah, untuk mengenal lebih jauh tentang konsep sakit pegel-pegel atau ngereslino, ini berikut kita perlu memahami poin-poin tentang penyakit pegelinu menurut pandangan Islam. Tadi sudah disampaikan ya uraiannya, merupakan satu penyakit yang akan ada hubungannya dengan ujian keimanan. Karena sakit sebagai pengingat agar lebih mendekatkan diri kepada Allah. Mau bukti Bu? Coba ketika ibu lagi bahagia, ketika ibu lagi senang, kadang-kadang wiridnya wala sebulan sekali juga belum tentu ya Pak.
Tapi kalau diberi sakit yang sesakit-sakitnya, nyeri yang sulit diobati, ingat Allah. Persis ada firman Allah yang demikian. Ketika berada di lautan dengan ombak yang begitu dahsyat, seakan-akan kapalnya mau keren, dia berjanji pada Allah, ya Allah, keluarkanlah aku dari mara bahaya, ya, supaya aku itu bisa beribadah kepadamu. Tapi setelah Allah menyelamatkan sampai ke daratan, lupa dengan Allah. Sama ini samudranya dalam bentuk sakit. Ketika sakitnya sudah disembuhkan, wah, sing biasa tukang goro yang letak, ya, nambah. Sing males, ya, malesnya nambah, ya. Nah, inilah yang dimaksud. Ternyata sabab musababnya sakit itu juga merupakan ujian yang ditimpakan atau diberikan oleh Allah kepada manusia, bukan dalam bentuk laknat, untuk mengingatkan dan menggugurkan dosa. Nah, kemudian yang kedua, ini akibat kurang perhatian terhadap kesehatan. Tadi kita misalnya karena buru-buru gitu ya, di rest area misalnya buang air kecil padu ser gitu ya, tidak dicuci, tidak dibasuh, tidak dibersihkan, ya, tidak mengabaikan bab-bab toharoh, ya. Biasanya orang-orang yang seperti ini, yang jorok, itu mudah sekali terkena penyakit-penyakit gangguan saluran buang air kecil. Apalagi wanita. Beda kalau wanita lubangnya tersembunyi, Bu. Lebih asik buat berpesta ria kuman-kuman yang patogen. Kalau tidak cebok, wah, alamat, ya. Di samping bawa terasi kemana-mana, ya, ngertos gitu maksudnya, ya. Penyakit di sana tuh betah sekali. Kalau laki-laki masih mending, Pak, prosesnya lebih panjang. Tahu-tahu nanti ada radang pada bagian prostatnya membengkak, sukar buang air kecil, susah untuk mengeluarkan air seni. Nah, ini akibat tadi kurang perhatian terhadap kesehatan diri. Kalau kesehatan lingkungan tadi, buang kotoran seenaknya, buang sampah seenaknya, lalat bertebaran kemana-mana, sehingga muntaber, penyakit-penyakit pencernaan itu mudah menyerang ke masyarakat kita. Itu akibat jorok atau kurang perhatian terhadap kesehatan. Nah, Islam itu menekankan pentingnya menjaga kesehatan fisik karena merupakan amanah yang sangat besar dari Allah untuk dijaga, ya. Nah, dalam hal ini Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini memberikan peringatan. Yuk, mumpung kita sehat seperti sekarang, coba teman-teman kita, tetangga kita, sahabat kita yang hari ini tidak bisa ngaji seperti ini, tidak bisa berbahagia, ternyata sedang terlentang, ya, ditemani selang infus, ya, kemudian dihibur dengan detakan-detakan tetesan air infus, helaan nafas yang penuh dengan kesedihan dan keharuan. Mereka sakit, ya, tapi Allah memberi nasihat buat kita yang sehat. Ini seperti ini, ya. Jadi manfaatkanlah 5 perkara itu, ya, biar cepet, ya. Iktanim homsan qobla homsin, ya, yang satu, ya. Jadi manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara akan datang padamu, pada kita semua. Yang pertama, nih para pemuda, ya, yang belum merasakan seperti kita yang sudah pada sepuh, ya, Pak, ya, tangi turu, tas nandur sabrang, tas nandur pari pada pegel, ngeres linu, ya. Tapi kalau yang muda, habis bergerak, habis olahraga tuh masih brigas, masih kencang, masih semangat, belum terasa apa-apa. Maka dalam nasihat hadis ini, gunakan masa mudamu sebelum masa tuamu. Jangan karena mentang-mentang masih muda lah kobai subuhan jamaah ngenteni aku istua istiqomah gitu loh. Jangan begitu. Karena apa? Maut itu rahasia. Banyak orang yang muda ternyata lebih duluan meninggal daripada yang sepuh. Banyak juga mau pengajian ternyata ketabrak bebek, ya, bebek Jepang maksudnya, ya. Ternyata cumanya jatuh,
pusing, mutah-mutah, tidak ada luka, tahu-tahu besok pagi ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Masih mending mau berangkat pengajian ketabrak bebek, mau karaokean ketemu dengan biduan yang pakaiannya minim, ternyata kesenggol. Nah, apa kepleset kelungsu, apa kepleset itu kulit pisang jatuh. Nah, kemudian innalillahi. Wah, itu yang seperti itu yang harus dihindari. Jadikanlah hidup kita itu selalu bercita-cita, berniat yang lurus untuk husnul khotimah. Jangan sebaliknya su'ul khotimah. Baik di akhir itu insya Allah merupakan gambaran keselamatan di akhirat. Ya, yang sepuh yang merasa sholatnya sudah rajin pun jangan somse. Saya paling hebat, saya paling suci, aku doanya paling mantap gitu ya. Belum tentu. Tidak sedikit ya ulama yang dulu haram ini haram itu ketika menjabat kedudukan dan kursi yang empuk lalai ya, bahkan kadang-kadang berbalik 180 derajat. Yang dulu mencintai Islam sekarang samar-samar dengan memusuhi Islam. Banyak, Bu. Jadi kita tidak boleh sombong. Ini yang disebut dengan ujian ya. Nah, yang kedua, pergunakan masa sehat kita ya, masa sehat kamu semuanya sebelum datang masa sakitmu. Nah, yang muda-muda ini jarang yang sakit berat kayak orang sepuh ya, terkecuali mungkin karena musibah tertentu atau suatu penyakit yang bersifat genetik misalnya ya. Nah, ini berbahagialah yang masih sehat. Gunakan masa sehatmu sebelum enggek-enggekan penyakitan ya. Udah duduk ngaji begini lama sila wis semutan wis kebas tangine boyoke meye gitu ya. Maka yang masih muda gunakan ya untuk beribadah kepada Allah ya. Yang ketiga itu pergunakan kekayaanmu, masa kayamu sebelum datang masa kefakiran ya. Jadi mumpung kita diberi rezeki, rezeki itu bukan hanya materi ya, ada juga rezeki ilmu ya. Rezeki kita diberi kelebihan-kelebihan dalam bidang tertentu, manfaatkan untuk ibadah kepada Allah ya. Sebelum apa? Ya, sebelum kefakiran itu akan datang menyertaimu. Jadi kalau orang yang pada saat muda itu kaya, kemudian mau nabung, mau berinvestasi, mau sedekah nunggu tua, belum tentu setelah tua dilalahnya apa namanya anak minta ini minta itu, sehingga tidak sedikit yang dulu dikatakan wah kata wong sugih pitung turunan orang bakal entek jari siapa Gusti Allah. Kalau mau ngambil itu tidak akan lama, kebakar rumahnya, diberi penyakit, berobat kemana-mana gak sembuh, dunia nenteng ini banyak. Jadi jangan somse dengan harta kita, gunakan mumpung kita lagi punya harta sebelum fakir akan menghampiri kita ya. Kemudian yang keempat ini waktu, wal asri, sesungguhnya kita itu semua merugi kecuali yang amanu watawasobil haq watawasobiso. Jadi mumpung kita masih luang waktunya, belum sibuk, belum ada gangguan-gangguan tertentu tentang waktu, maka pergunakan waktu kita untuk kebaikan-kebaikan ya. Kemudian yang kelima, gunakan hidupmu sebelum kita dijemput oleh maut. Meskipun sudah sepuh ya, laraboyo, sakit lutut ya, sirahe mumet, vertigonya datang, tapi kalau niat karena Allah, cinta kepada Allah, datang untuk beribadah, fa insyaallah ya, itu semua tidak menjadi halangan. Ada sebuah tayangan dalam video ya, orang yang cacat tidak bisa jalan sampai pengen kuliah subuh, pengen sampai sholat subuh, sampai ngerondong-ngerondong. Bu, kita yang sehat karena alisan laraboyo ya, kemudian bermalas-malasan, eman-eman mumpung nesih urip ya. Kalau kita sudah dijemput oleh maut, nanti di sana itu akan berjanji
di alam barzah. Ya Allah, hidupkanlah aku kembali ke alam dunia, pasti aku akan taat setaatnya. Kata malaikat Munkar dan Nakir, rasakan lo, emangnya gua pikirin gitu ya. Itu begitu Bu, eman-eman ini ya. Itulah pentingnya kita ketika ada yang maut saudara kita, teman kita, mari kita kewajiban kifayah itu menunaikan. Untuk apa? Tadhkirul maut. Sama juga seperti kita ziarah kubur, untuk tadhkir, belajar kita pun akan mati seperti mereka yang sudah dijemput oleh maut, supaya ibadahnya semakin hari semakin baik. Nah, lanjut ya. Nah, ini pengobatan dan tindakan Nabi ini yang tersirat di dalam sebuah sejarah Tibu Nabawi ini ya, yang sering kita lihat di TV-TV. Itu yang namanya doa dan ruqyah, itu versinya bermacam-macam Pak. Nah, ini nanti akan kita bahas pada kajian-kajian yang akan datang. Kalau betul-betul kita cinta Nabi, cinta Rasulullah, bukan hanya omon-omon dan cuma hanya promosi yang mengandung kebohongan, merasa diri paling hebat di dalam bidang mendoakan sakit dan penyakit ya. Tetapi ada tata cara ya yang dicontohkan oleh Nabi. Meruqyah dan mendoakan itu tidak seperti diatraktifkan, disetrum sampai bengok-bengok ya, sampai muntah-muntah, sampai pating jelerit gitu ya. Ya kan, kalau ruqyah kita lihat pandangannya seperti itu nggih Bu. Pada zaman Nabi tidak begitu. Kemudian dipamerkan, nanti dipromosikan, al ustad, kiai haji gitu ya, ahli ruqyah gitu ya. Ketika kalau ngobati orang itu sampai ya Allah heboh. Kalau di masjid tuh banyak orang muntah, banyak orang kesurupan dan sebagainya. Apakah iya seperti itu? Ya. Nah, kalau kita pengen ikut Nabi, ini contohnya demikian. Doa dan ruqyah Rasul Muhammad SAW ini hanya mengajarkan dengan temuan-temuan di beberapa sejarah Tibun Nabawi. Ini hanya begini Bu, meletakkan tangan pada bagian yang sakit. Kemudian Nabi memberikan contoh membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim ya 3 kali. Dan saya ini baru menemukan di kitab-kitab ruqyah ini hanya contoh 1 nih ya. Ini supaya bisa difoto atau ditulis, barangkali ada yang kurang mahir di membaca huruf Al-Quran, kan kita sengaja saya ambil dengan tulisan Latin ya. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma'ajidu. Terus pinter ya ibu-ibu ya. Aku berlindung kepada Allah dan dengan kekuatannya. Kekuatan siapa? Kekuatan Allah yang maha kuasa dari kejahatan yang kita temukan. Ya, kejahatan yang kita temukan itu penyakit yang sangat mendera. Kemudian ada orang yang kira-kira diduga ya akan mencelakakan kita. Jadi kita juga perlu tahu bahwa santet, pelet itu memang ada sejarahnya. Quran surat Anas dan Al-Falaq niku kita perlu berlindung kepada raja manusia, penguasa subuh ya, bahwa zaman dulu buhul tahu nggak Bu? Jampe-jampe yang ditiupkan pada buhul itu kayak upet ya zaman dulu. Upet tuh ngerti nggih? Kita bikin tambang, bikin sejenis tali tapi dari bahan yang sudah tidak terpakai. Di dalamnya itu nanti ada belerang, ada menyan, ada misalnya kalau mau nyantet ya mungkin ada lugute apa sih? Lugute bambu, ada macam-macam, ada jarum, di sana dibakar dan dikirimkan oleh ibu-ibu sihir ya, nenek-nenek sihir itu ya, supaya menyerang kepada orang-orang yang dituju. Nah itu, maka dengan kejadian seperti itu Allah memberikan tuntunan kepada Nabi membacakan salah satu doa yang dibaca dalam kegiatan ruqyah.
Qul huwallahu ahad, Allahu somad sampai selesai, Qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai, kemudian Anas sampai selesai. Ya, kemudian ditutup dengan ayat kursi dan sebagainya. Banyak metode-metode ini dalam kitab-kitab tentang seputar ruqyah pada Tibun Nabawi. Nah, ini saya cuma hanya singkat saja ya. Dibacakannya tadi, doa tadi itu sebanyak 7 kali, Bu. Monggo dihafal ya. Misalnya anak cucu kita yang sumeng ngertos nggih? Zaman dulu tuh sumeng itu demam pada anak-anak, meriang gitu ya. Kalau pusat meriang itu kan di mana adanya? Di kening. Jangan di bokongnya dipegang ya. Yang pegang bokong paling Pak Dokter, Pak Mantri ya, mau nyuntik gitu ya. Tapi kalau meruqyah pegang keningnya. Dibacakan bismillah 3 kali, doa yang tadi 7 kali ya. Ini manfaat kita belajar pengobatan di era zaman Nabi. Nah, teknik pengobatan berikutnya yaitu hijama atau bekam. Tuh, pada gambar seperti itu, Bu. Di bekam tuh metodenya sekarang sudah canggih-canggih. Ada yang pakai dibakar api dulu. Kemudian itu juga sama tuh gambarnya ya, ada api tuh di tangan sebelah kanan ya. Nanti karena api itu memanaskan sebuah apa itu kayak bola, setengah bola ya. Nanti diceplokakan, dia akan mengisap darah ya. Nah, nanti darahnya itu dikeluarkan, itu dimaksud mengeluarkan darah kotor. Nah, zaman dulu belum sekompleks seperti sekarang, Bu. Kotornya darah manusia zaman dulu hanya paling-paling karena debu, karena masuk angin ya, karena mungkin pilek, itu bisa dengan bekam karena darah perifer. Pak Mantri ngertos nih darah perifer ya. Darah perifer itu darah yang ada cuma di permukaan, di bawah kulit, itu yang disedot itu darah kotor. Itu memang betul seperti direlaksasi, seperti dipijet, seperti dimasas, itu kita nyaman. Tapi zaman sekarang setelah canggih, orang makan mie seblak ya, makan-makan siap saji lain yang banyak mengandung kimia jahat dimakan, sehingga darah yang kotor itu bukan hanya darah perifer, Bu. Darahnya, darah kotornya sampai ke pembuluh darah, sampai ke jantung, sampai ke hati. Kalau dibekam ya orang ngidul. Nah, ini bukan saya melemahkan masalah bekam, karena ada satu kelompok, satu golongan yang namanya Tibun Nabawi itu segala-galanya, bahkan sampai berani-beraninya menyalahkan teknik pengobatan kekinian kedokteran, apalagi dengan teknologi AI ya. Mantan menteri mengatakan obat ini berbahaya, obat itu berbahaya. Jangankan obat ya, yang namanya uang pun bisa berbahaya, tergantung yang memegangnya. Obat pun sama, siapa yang memegangnya kalau berilmu dan diberikan dengan tepat, maka manfaat. Tapi kalau obat diberikan dengan secara serampangan, pasti akan berakibat fatal. Sama. Inilah kita harus cerdas ya. Ini pengobatan versi dulu. Nah, mari kita lanjutkan kepada sejarah tentang herbal pada pengobatan Nabi. Yang kita temukan dalam sejarah itu penggunaan bahan alami seperti royal jelly ya, madu, zaitun, kemudian jintan hitam atau habatus sauda. Ini semua ditujukan untuk memulihkan stamina dan meredakan peradangan. Karena apa? Semua penyakit, kalau tubuh kita fit, kalau daya tahan tubuh kita prima, penyakit itu mudah diserang oleh daya tahan tubuh kita. Jadi artinya akan lebih cepat sembuh kalau kita kondisinya prima. Tapi kalau kita orang yang sedang sakit, senang melek malam, makan sembarangan, akhirnya imun tubuhnya ngedrop, penyakit tambah melemahkan kita semua, sehingga penyakit semakin berat. Ini Nabi mengajarkan herbal-herbal seperti ini sampai sekarang masih aman, masih bagus, dan masih sangat bermanfaat untuk mencegah, Ibu, bukan untuk mengobati ya. Kalau tentang pengobatan nanti kita tunggu hadisnya. Nah, ini dia, bukan ini dia si jali-jali, bukan, tetapi ini dia
lahirnya peradaban ilmu tentang urusan dunia diawali dari satu hadis yang singkat, ya. Ini yang bisa menjawab orang yang masih terlalu fanatik dan menganggap segala-galanya bekam, kemudian dengan herbal tadi merupakan pengobatan yang jitu. Bukan. Tetapi dalam hadis ini memberikan sebuah pelajaran yang sangat berharga. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ini bukan Pak Toha yang ngomong, tetapi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bantahan-bantahan bagi mereka yang terlalu fanatiknya berlebihan tentang Tibun Nabawi, ya. Karena untuk urusan dunia nanti lanjutan hadis ini bisa kita pelajari bareng. Nah, silakan Ibu sambil membaca, ya. Ini sabda Nabi Muhammad yang menunjukkan bahwa beliau mempersilahkan kaum muslim untuk menggunakan keahlian dan pengalaman mereka dalam hal-hal teknis keduniaan. Karena sebelum hadis ini dipaparkan oleh Kanjeng Nabi tentang urusan ibadah, akulah yang paling tahu. Maka tentang urusan ibadah jangan berdebat-debatan atau debat kusir yang lepas dari tuntunan aku, kata Nabi. Ya, ini hadis ini runut, Pak. Ya, baik. Tentang teknis dunia yang seperti apa yang dimaksud? Nah, ini seperti pertanian, ya, bisnis, kemudian peternakan, perikanan, dan lain-lain. Bahkan karena kita topiknya pada pagi hari ini tentang pengobatan, ya, karena dengan pengobatan yang urusan dunia ini Nabi menyerahkan kepada kita. Yang lebih paham itu kamu, itu berarti kita semua, ya. Karena beliau adalah merasa manusia biasa dalam urusan tersebut, artinya dalam urusan keduniaan. Ini beliau tuh bukan ahli spesialis di semua bidang duniawi, tapi khusus ibadah ini kita jangan utik-utik, ya Pak, ya. Itu sudah qat'i, ya, sudah pasti, ya. Hadis ini diriwayatkan dalam konteks awalnya, Pak. Ini penyerbukan bertani kurma, ya. Zaman dulu bertani kurma itu bunga apa ya, kurma jantan, kurma betina itu dikawin-kawinkan, diserbukan oleh tenaga manusia. Nah, namun saat itu Nabi menyarankan untuk tidak melakukannya, ya. Tetapi hasilnya malah kurang bagus, ya, kurang produktif, sehingga para sahabat kembali kepada cara lama dengan mengawinkan bunga jantan dan bunga betina. Jadi pohon kurma itu ada pohon kurma laki-laki dan perempuan, Bu. Nah, apa iya, tanya sama Dul Sumbang, ya, bulan saja bisa ngomong gitu. Ini karena keahlian, balik lagi tentang mengenali seperti apa kurma yang jantan dan betina, diserahkan kepada urusan duniawi kepada kita semua. Ini, ya, tentang hadis peradaban teknis keduniaan, ya. Setelah itu Nabi melihat, oh iya ya, ternyata tidak dikawin-kawinkan hasilnya kurang bagus, sehingga Nabi membiarkan mereka karena mereka lebih memahami urusan dunia mereka. Inilah Islam yang sungguh-sungguh luar biasa. Begitupun dalam dunia pengobatan. Nah, sekarang tadi tinjauan menurut Islam tentang mialgia. Begini ya, Bu, mialgia itu aslinya nama lain dari nyeri otot, ya. Kalau kemarin sefalgia, nyeri sirah, nyeri kepala, ya. Semua orang pernah merasakannya. Ada yang tidak pernah merasakan lara awak, Bu? Insya Allah kalau manusia itu pernah merasakan, hanya mungkin besar kecilnya atau kuat tidaknya, rasa nyeri itu berbeda-beda merasakannya, ya. Nah, mari kita supaya lebih jelas tentang tadi peradaban urusan keduniaan dari hadis tadi. Ini mialgia menurut tinjauan medis, ya. Ini yang merujuk pada rasa nyeri, ya, rasa sakit atau ketidaknyamanan pada otot, sifatnya bisa ringan atau hingga berat,
dan dialami di bagian tubuh manapun, yang penting di bagian otot, namanya mialgia. Nah, ini perlu dipahami Bu, diingat-ingat ya. Jadi supaya kita tuh lebih keren ya. Misalnya aku ingin tas berobat sing puskesmas keserang mialgia gitu loh. Kan kalau yang ngaji di sana nggak tahu Bu. Mialgia sih nopo lah, kita lebih keren. Mialgia niku lara awak, pegelinu, ngareslinu. Ini penting ya. Sesuatu yang bagus perlu ditanamkan, perlu dihafal supaya kita itu lebih maju dan berkeunggulan. Nah, baik, supaya kita lebih spesifik mengenali mialgia atau pegelinu, itu penyebabnya ada beberapa macam. Yang pertama, aktivitas fisik berlebihan. Coba kalau kita bekerja, berolahraga yang berlebihan, poret lah, pasti esok harinya atau malam harinya pada pegel, pating greges. Betul nggak? Terutama yang sepuh-sepuh ini ya. Kemudian penyebab yang lain, cedera. Cedera bisa saja mungkin main futsal, benturan kaki dengan teman ya, atau kita kejeblok ya, yang benjut kepala tapi meriang tinggerges badannya secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga, penyebab mialgia itu juga bisa dari infeksi. Contohnya misalnya begini, kalau yang mudah itu infeksi karena giginya dicukil, didongkrak habis makan sate. Karena keasikan akhirnya gusinya kecucus ya, bengkak. Nah, bakteri akhirnya berkumpul di situ sehingga timbul infeksi. Tanda-tandanya rubor, dolor, kalor, fungsiolaesa. Pak Mantri niki, pokoknya niki tanda-tanda infeksi. Rubor kemerahan, dolor sakit, kalor timbul panas ya, fungsiolaesa gangguan fungsi. Jadi kalau kita kena infeksi pasti kita pating gerges ya, gue melaku pada pegel, buat bergerak pada sakit, itu gangguan fungsi. Itu penyebab yang berikutnya yaitu infeksi. Stres juga menjadi penyebab mialgia. Coba orang yang betul-betul menumpuk-numpuk pekerjaan sampai banyak tidak diselesaikan, pada saat ditagih harus selesai, dia mumet 7 keliling, akhirnya pusing. Kalau pusing, susah tidur, sehingga akibatnya badan pating gerges pada pegel. Ini dari stres ya. Kemudian yang kelima, ini kondisi medis lain seperti fibromialgia. Nanti uraiannya pada berikutnya nih ya. Nah, mialgia ini istilah umum untuk nyeri otot. Jadi sekali lagi Bu, biar supaya lebih betul-betul diingat, mialgia adalah istilah umum untuk nyeri otot ya. Tadi belum berarti kepada sendi Pak ya, ini otot yang sakit ya. Nanti sendi ada lagi ya, termasuk pegel-pegel ya, yang biasanya kita sebut dengan pegelinu, ngereslinu gitu ya, pada bagian otot-otot. Nah, jenis dan macamnya ini ada beberapa macam juga, kita supaya paham ya. Boleh dengan dokter atau praktisi kesehatan, kalau kita konsultasi pakainya bahasa-bahasa yang keren. Pak dokter, Bu Mantri, Bu Bidan, kulo niki keserang mialgia gitu. Ih, dokternya kaget. Ibu tenaga medis? Enggak, boten. Tapi saya pengajian aktif di jamaah Masjid Abdul Aziz itu loh. Oh, kok ngertos mialgia gitu ya? Iya, ada materi-materi kesehatan yang kaitannya dengan Islam. Kan keren Bu. Oh iya ya, Pak dokternya di mana ya? Pembicaranya, mudah-mudahan ikut ngaji di sini. Begitu Bu. Itu akhirnya menjadi wasilah mengajak kepada teman dekat, kepada saudara. Pentingnya menjaga kesehatan. Mari kita ajak saudara yang terdekat dulu, keluarga kita. Yang suami bawa istri, yang istri bawa suami, yang punya anak, punya cucu dibawa. Biasakanlah kita cinta terhadap masjid dengan forum-forum semacam ini ya. Nah, macam-macam jenis mialgia. Yang pertama, delayed onset muscle soreness ya. Itu biasanya disingkat DOMS biar mudah ya. Itu singkatan Bu. Apa itu DOMS ya?
kekakuan atau pegel-pegel yang muncul beberapa jam, kurang lebihnya sekitar 24 jam atau 72 jam setelah berolahraga berat atau beraktivitas yang sangat berat. Itu namanya DOMS, ya. Nggih, jarum-jarum betul, Pak. Nggih. Kemudian yang kedua, ini tadi penjelasan yang tadi, fibromialgia. Nah, ini yang lebih bahaya ini biasanya. Ini kondisi kronis. Kronis itu jangkanya panjang, lama nyerangnya. Kemudian ditandai dengan nyeri otot dan jaringan lunak di seluruh tubuh, ya. Bukan di tulang ya, Pak ya, bukan di persendian, tetapi nyeri otot tuh pating gerges semua badan. Kemudian disertai kelelahan. Lelah, capek, pengennya turu mawon, ya, pengennya sare mawon, yaitu secara ekstrim, ya. Kemudian mengganggu juga masalah tidur, susah tidur karena pating gerges pada sakit, ya. Bahkan yang lebih bahaya lagi ada gangguan ingatan, rada kelalenan karena gara-gara sakit yang berkepanjangan dan sakit yang terlalu berat. Kira rada kelalenan, rada tas apa ngarannya? Dari WC, perasaan sudah dikunci pintunya ya, ternyata balik lagi kayak belum pernah merasa menutup, ya. Nah, itu disebut kabut fibro, ya. Kemudian yang lebih parah lagi sampai mengganggu kepada suasana hati, menjadi cemas berlebihan dan depresi. Apa sebabnya? Karena otak kita memproses sinyal, ya, menetralisir nyeri secara berlebihan, ya. Kemudian menjadikannya sensitif terhadap rasa sakit. Nah, ini yang nomor 2 itu lebih berat daripada DOMS, ya. Dan yang ketiga itu mio itu otot, itis itu radang, berarti peradangan atau pada pembengkakan otot, ya. Biasanya otot yang karena dipukul, karena ditinju dan sebagainya, kemudian memar, lama-kelamaan kuman yang menghampiri bagian yang memar sehingga terjadilah peradangan otot atau disebut miositis. Biasanya mirip-mirip kayak bisul tapi gede, Bu, besar, ya, melebar gitu. Ada kan otot yang tiba-tiba membesar karena tanda-tanda merah dan sakit yang hebat. Itu jangan-jangan yang disebut dengan mioitis, ya, miositis. Nah, ini untuk lebih mempertegas lagi penyebab umum mialgia, ya. 1, aktivitas fisik tadi yang disebutkan, penggunaan otot berlebihan atau gerakan tiba-tiba yang tidak biasa. Nah, kemudian cedera ini hanya penjelasan lebih detailnya lagi, misalnya terkilir atau terjadinya ketegangan otot. Infeksi yang sering kita jumpai ini infeksi virus, misalnya kita sedang keserang flu, ya, Bu, ya. Itu biasanya flu itu kan demam, tadi ada sakit, pating gerges itu, ya, otot ikut merasakan tidak nyaman, ya. Atau bakteri, kita kena penyakit bisul, meriang juga, gerges juga ikut-ikutan. Jadi kita terjadi serangan mialgia juga. Dan yang keempat, penyebab yang keempat ini tension, ya. Tension itu apa? Stres dan ketegangan dalam pola berpikir dan suasana hati, ya. Yang kelima yaitu postur tubuh yang kurang betul, ya. Artinya postur tubuh yang buruk, posisi kerja kita yang tidak benar, atau dalam beraktivitas sehingga menyebabkan mialgia. Contohnya gini, ada orang yang mau mengangkat beban berat, posisinya kurang pas gitu, ya, sehingga akhirnya sakit pinggang itu berkepanjangan. Ini kita perlu hati-hati ketika melakukan aktivitas, posisinya harus sesuai dan selaras dengan apa yang akan kita kerjakan. Nah, itulah pentingnya senam sehat, ya. Bisa juga yang keenam menjadi faktor penyebab efek samping dari obat. Ini nanti urusannya medis, tenaga medis biasanya, ya. Obat-obat apa saja yang bisa menyebabkan sakit pada otot, ini ada juga.
Kemudian kekurangan nutrisi, misalnya kekurangan vitamin D. Orang yang kekurangan vitamin D itu dan mineral itu pasti mudah kena pada pegel, Bu, atau mialgia. Maka tadi disampaikan di mukadimah, gembiranya burung itu bersiul, berbunyi ya, mengepakkan sayapnya, kupu-kupu berterbangan, itu mensyukuri karunia Allah. Ternyata pada jam-jam waktu duha, Bu, ini mohon diperhatikan, itu sinarnya mampu merubah provitamin D yang ada di bawah kulit kita, diolah kalau dipanasi pada saat jam-jam tersebut bisa menjadi vitamin D yang menguatkan tubuh kita. Imun kita itu akan meningkat, sehingga kita yang sering berjemur pada waktu duha, kita akan terbebas dari penyakit mialgia. Lah, itu salah satu hikmahnya yang luar biasa. Mengapa Islam sampai-sampai mensunahkan sholat duha? Artinya dari sifat Rahman dan Rahimnya Allah itu untuk menyehatkan kita semua. Cuma kita tidak paham ya. Semua orang yang ngaji, yang menuntut ilmu, pasti hidupnya lebih cerah, lebih punya visi ya, lebih punya tujuan yang konkret, sehingga hikmahnya kita akan beroleh kebahagiaan dunia wal akhirat. Nah, kapan harus periksa kesehatan? Ketika kita mengalami mialgia. Nah, segera periksa ke pusat layanan kesehatan jika pegel-pegel berlangsung lama. Nah, ini ya, Bu ya. Kalau pegel-pegel habis bekerja, olahraga, jangan serba diobati. Sedikit-sedikit beli obat pegelinu ke apotek karena gara-gara pegel-pegel habis bekerja dan habis olahraga. Ini keliru. Obatnya pegel-pegel habis olahraga dan bekerja, besoknya olahraga seperti semula dan bekerja seperti semula, terus secara istiqomah. Ya, itu tidak perlu diobati. Tetapi kalau terjadi berkepanjangan dan terus-menerus, baru kita konsultasi kepada ahlinya. Maka ada hadis yang memberikan nasihat, serahkanlah semua perkara pada ahlinya, maka akan mulia, akan lebih baik. Tetapi kalau kita menyerahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya. Nanti kita sampaikan hadis tersebut. Baik, waktu tidak terasa, sudah 1 jam kita lewati bersama. Mari untuk memberikan suasana lebih indah ya. Seni itu adalah sebuah bagian daripada kesenangan dan keindahan. Maka dalam penutup, saya tutup dengan pantun pula seperti dalam mukadimah. Ke Tanah Abang beli peci, ibu-ibu, makan bubur pakai seledri. Semoga yang datang di acara ini panjang umur dan murah rizki. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya manusia biasa, pasti ada salah-salah. Mohon dimaklum dan dimaafkan yang setulus-tulusnya. Nasru minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.